Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak bapak dan ibu di channel YouTube Fahrun Gani bersama Bapak Abdul Ghani Anas Salbi SPD MM, guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fahraini Harahap SPD, guru SMP Negeri 1 Kuala. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas dengan tema kekongruenan dan kesebangunan bangun datar part 3. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Perhatikan anak-anak bapak sekalian. Apa pengertian sebangun? Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama. Sekali lagi, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun, walaupun tidak perlu ukurannya sama. Bagaimana Bapak? Ya, kita lanjutkan. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, syarat pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Bapak ulangi, syarat dua bangun datar dikatakan sebangun ada dua. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Perhatikan bangun berikut. Yang pertama, bangun datar ABCD. Yang kedua, EFGH. Apakah kedua bangun datar ini sebangun? Untuk membuktikannya harus kita buktikan kedua syarat seperti di atas tadi. Apa itu? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Mana-mana sajakah sisi-sisi yang bersesuaian? Ya, AB bersesuaian dengan EF. Maka bandingkan AB per EF. Nilainya harus sama dengan BC per FG. Ini yang bersesuaian. Juga harus sama nilainya dengan sisi CD per GH. Dan juga harus sama nilainya dengan sisi AD per EH. Kalau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini sama nilainya, maka berlaku syarat pertama. Selanjutnya, untuk membuktikannya sebangun, ada syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Sudut A sama dengan sudut E karena saling bersesuaian. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D harus sama dengan sudut A. Kalau syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi, maka kesimpulan,
Karena kedua bangun datar memenuhi kedua syarat bangun datar yang sebangun, syarat 1 dan syarat 2, maka bangun datar ini disebut sebangun. Bagaimana anak-anak Bapak? Baik, kita masuk contoh. Contoh 1. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Dari ketiga gambar ini, manakah bangun yang sebangun? Maka langkah penyelesaiannya harus kita bandingkan. Yang pertama, kita bandingkan dulu persegi panjang I1 dengan I2. Ya, anak Bapak, pertama kita bandingkan dulu persegi panjang I1 dan I2. Periksa persegi panjang I1 dan I2. Sisi AB bersesuaian dengan EF. Berarti AB per EF harus sama nilainya dengan BC per FG, harus sama nilainya dengan CD per GH, harus sama nilainya juga dengan AD per EH. Baru kita ganti huruf-hurufnya ini dengan angka. AB per EF berarti 12 per 8. BC per FG berarti 8 per 6. CD per GH sama dengan itu 12 per 8. Yang terakhir AD per EH nilainya 8 per 6. Setelah kita dapat keempat perbandingan sisinya, ternyata nilainya tidak sama. Maka apa kesimpulannya? Belum ada, karena harus kita cari dulu yang kedua. Setelah kita periksa sisi-sisinya, tadi tidak sama, kita periksa sudut-sudutnya. Sudut A sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut A. Maka diperoleh besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, perhatikan anak Bapak. Syarat 1 tidak terpenuhi, tetapi syarat 2 terpenuhi. Apa kesimpulan? Karena persegi panjang I1 dan I2 tidak memenuhi kedua syarat bangun datar yang sebangun, maka persegi panjang I1 dan I2 tidak sebangun. I1, I2 tidak sebangun. Kita cari lagi mana yang sebangun. Kita coba periksa persegi panjang I2 dengan I3. Kalau tadi I1 dengan I2 tidak sebangun, kita coba I2 dengan I3. Sama. Langkah pertama, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. EF per JK, FG per JI, kemudian GH per IL, kemudian EH per KL. Kita bandingkan. EF per JK itu 8 per 4. Kenapa tidak 8 per 3, Pak? Kita lihat
Sisi yang panjang di sini mana? 4. Sisi panjang di sini mana? 8. Maka panjang bagi panjang. 8/4. Kemudian FG per JI 6/3. GH per IL juga 8/4. Kemudian EH per KL 6/3. Maka diperoleh perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian 8/4 sama dengan 6/3. 8/4 itu sama dengan 2. 6/3 juga sama dengan 2. Maka syarat pertama terpenuhi, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama-sama 2. Masuk syarat yang kedua, periksa persegi panjang I2 dan I3. Sudut E sama dengan sudut J, 90 derajat. Sudut F sama dengan sudut K. Sudut G sama dengan sudut L. Sudut H sama dengan sudut I. Diperoleh besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Syarat 1 terpenuhi, syarat kedua juga terpenuhi. Apa kesimpulannya? Karena persegi panjang I2 dan I3 memenuhi kedua syarat bangun datar yang sebangun, maka persegi panjang I2 dengan I3 sebangun. Jadi sudah dapat anak-anak mana yang sebangun, mana yang tidak. I1 dengan I2 tidak sebangun, I2 dengan I3 sebangun. Jelas anak-anak Bapak? Ya. Kita masuk contoh yang kedua. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Contoh kedua. Jika diketahui bangun EFGH dan ABCD sebangun. Kedua bangun ini sebangun. Karena kedua bangun ini sebangun, tentukan titik 2 A. Nilai X, nilai Y, dan nilai Z. B. Panjang sisi EF ini dan panjang sisi AD ini. Baik. Jawab. A. Tentukan nilai X. Ini dia anak-anak Bapak. Nilai X itu sama dengan sudut G. Sudut G, ini anak Bapak, sama dengan 180 dikurang sudut H. Kenapa bisa seperti itu? Karena merupakan sudut lurus. Ingat, sudut lurus jumlahnya 180. Maka, kalau begitu, sudut G sama dengan 180 derajat kurang sudut H. Baru kita ganti. Sudut G itu sama dengan nilainya X derajat, 100 sama dengan 180 derajat dikurang sudut H itu nilai sama dengan 127 derajat. Maka 180 dikurang 127, maka besar sudut X sama dengan 53 derajat. Jelas? Sudut Y. Sudut Y itu sama dengan sudut H. Tanpa ada perhitungan dari gambar, kita lihat bahwa sudut Y itu sudut D sama dengan sudut H. Maka kalau begitu Y derajat sama dengan 180
27 derajat. Kemudian sudut Z. Sudut Z itu sama dengan sudut C. Sudut C itu sama dengan sudut G. Sudut C sama dengan sudut G. Maka kalau begitu sudut Z sama dengan sudut X. Diketahui tadi sudut X 53 derajat. Artinya sudut Z sama dengan 53 derajat. Jelas? Kita lihat. Kita cari yang untuk B. Panjang EF. Perhatikan pelan-pelan. Kita ambil sisi-sisi yang bersesuaian, kita bandingkan. EF per AB. Hati-hati anak Bapak, perhatikan pelan-pelan. EF per AB sama dengan FG per BC. Sekali lagi, EF per AB sama dengan FG per BC. EF yang ditanya, AB diketahui panjangnya 25. Berarti EF per 25 sama dengan FG 28 ini per BC 35. Kita kalikan silang 25-nya, maka EF sama dengan 28 kali 25 dibagi 35. Maka panjang EF sama dengan 20 cm. Selanjutnya kita cari panjang AD. Lihat. Sisi AD per EH sama dengan BC per FG. Sekali lagi, AD per EH sama dengan BC per FG. Kita ganti dengan angka AD per 16 sama dengan 35 per 28. Kita kalikan silang. AD sama dengan 16 kali 35 per 28. Maka panjang AD sama dengan 20 cm juga. Bagaimana anak-anak Bapak? Bapak rasa cukup jelas. Nah, untuk memperjelas lagi, di sini Bapak berikan kepada anak-anak Bapak soal latihan. Karena ini pertemuan yang ketiga, maka soal latihan 3. Yang pertama, sama seperti contoh yang Bapak berikan. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Mana yang sebangun? I1, I2, dan I3. Ya, I1, I2, dan I3. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, bangun EFGH dan ABCD sebangun. Ini EFGH dan ABCD sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. B, tentukan panjang sisi EH dan sisi AB. Tentukan panjang sisi EH dan sisi AB. Kerjakan soal-soal berikut. Kirimkan jawabanmu langsung ke WA Bapak maupun WA Ibu. Kalau terjadi permasalahan
atau anak-anak bapak dan anak ibu kurang jelas, dapat langsung bertanya kepada bapak maupun ibu. Bapak rasa demikian saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya Bapak ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.